Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salihatul Aimah dari Prodi PSIK 7B, Ilmu Keperawatan Stikes Cendekia Utama Kudus. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang uji data reliabilitas dan konsep distribusi probabilitas. Mohon disimak ya teman-teman. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan uji reliabilitas data dan konsep distribusi probabilitas. Mohon disimak ya, teman-teman. Apa sih itu uji reliabilitas data? Reliabilitas adalah keakuratan dan ketepatan dari suatu alat ukur dalam suatu prosedur pengukuran. Berdasarkan bahasa, reliabilitas berasal dari kata reliability yang terdiri dari kata rely dan ability. Artinya, sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Suatu hasil pengukuran dapat dipercaya apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terdapat kelompok subjek yang sama, diperoleh hasil pengukuran yang relatif sama selama aspek yang diukur dalam diri subjek memang belum berubah. Tinggi rendahnya reliabilitas dinyatakan oleh suatu nilai yang disebut koefisien reliabilitas, berkisar antara 0 sampai 1. Koefisien reliabilitas dilambangkan Rx dengan X adalah indeks kasus yang dicari. Penguji reliabilitas menggunakan rumus Alpha-Cronberg. Tujuan dari reliabilitas ini adalah untuk menunjukkan konsistensi skor-skor yang diberikan scorer satu dengan scorer lainnya. Pentingnya uji reliabilitas. Dalam penelitian yang menggunakan metode kuantitatif, kualitas pengumpulan data sangat ditentukan oleh kualitas instrumen atau alat pengumpulan data yang digunakan. Suatu instrumen penelitian dikatakan berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan jika sudah terbukti validitas dan reliabilitasnya. Penguji validitas dan reliabilitas instrumen tentunya harus disesuaikan dengan bentuk instrumen yang akan digunakan dalam penelitian. Reliabilitas adalah tingkat ketetapan suatu instrumen mengukur apa yang harus diukur. Ada 3 cara pelaksanaan untuk menguji reliabilitas suatu tes. Tes tunggal, tes ulang, dan tes ekuivalen. Jenis-jenis reliabilitas. Yang pertama ada reliabilitas stabilitas, yang kedua ada reliabilitas terwakili, yang ketiga ada reliabilitas seimbang. Faktor-faktor yang mempengaruhi uji reliabilitas. Yang pertama ada jumlah butir soal, homogenitas soal tes, waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tes. Jumlah butir soal, banyak soal pada suatu instrumen ikut mempengaruhi derajat reliabilitasnya. Semakin banyaknya soal-soal, maka tes yang bersangkutan cenderung semakin menjadi reliabel. Yang kedua ada homogenitas soal tes.
Soal yang memiliki homogenitas tinggi cenderung mengarah pada tingginya tingkat reliabilitas. Yang ketiga ada waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tes. Soal memiliki homogenitas tinggi cenderung mengarah pada tingginya tingkat reliabilitas. Keseragamaan kondisi pada saat tes diberikan. Kondisi pelaksanaan tes semakin seragam akan memunculkan reliabilitas yang makin tinggi. Yang kelima ada kecocokan tingkat kesukarelaan terhadap peserta tes. Kondisi pelaksanaan tes yang semakin seragam akan memunculkan reliabilitas yang makin tinggi. Yang keenam ada motivasi individu. Motivasi masing-masing individu dalam mengajarkan suatu instrumen akan mampu mengarah reliabilitas. Ini ada cara membaca uji reliabilitas pada SPSS. Yang pertama ada Case Portion Summary. Bisa dilihat tabelnya. Tabel Case Portion Summary menunjukkan total kasus yang diujikan dan banyaknya nilai kasus yang valid. Yang kedua ada reliability statistik. Reliability statistik menunjukkan hasil analisis dari uji reliabilitas dengan Corbeck Alpha. Yang ketiga ada item total statistik. Pada tabel ini dapat kita ketahui perubahan nilai Cronbach Alpha jika masing-masing item dihapus dari kuesioner. Hal ini dapat digunakan apabila dirasa nilai Cronbach Alpha masih belum mencukupi untuk penelitian yang bersangkutan. Oke, kita bahas yang konsep distribusi probabilitas. Kunci aplikasi probabilitas dalam statistik adalah memperkirakan terjadinya peluang atau probabilitas yang dihubungkan dengan terjadinya peristiwa tersebut dalam beberapa keadaan. Jika kita mengetahui keseluruhan probabilitas dari kemungkinan outcome yang terjadi, seluruh probabilitas terjadi tersebut akan membentuk suatu distribusi probabilitas. Konsep-konsepnya yang pertama ada eksperimen. Segala kegiatan di mana suatu hasil diperoleh. Yang kedua ada ruang sampel. Himpunan seluruh kemungkinan outcome dari suatu eksperimen atau percobaan. Yang ketiga ada peristiwa kejadian. Himpunan bagian dari outcome dalam suatu ruang sampel. Ada dua macam jenis distribusi. Yang pertama ada continuous, yang kedua ada discrete. Sekian, terima kasih. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata atau tutur kata yang tidak berkenan di hati teman-teman, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.